Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video kali ini, dan di video ini kita akan membahas mengenai teori-teori ketimpangan global. Pernahkah kalian mendengar negara adidaya atau adik kuasa? Ya, tentunya di era globalisasi seperti saat ini, dimanapun dikuasai oleh negara-negara maju, khususnya dalam bidang sektor kehidupan, beberapa sektor kehidupan, seperti diantaranya sektor ekonomi, perminyakan, militer, dan lain-lain. Semua negara berlomba-lomba dan bersaing satu sama lain, namun di lain pihak, akan ada negara yang tidak diuntungkan dengan adanya sistem globalisasi seperti ini, yaitu mereka yang hanya menjadi negara yang tereksploitasi. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan global. Globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Situasi seperti ini zaman sekarang mudah sekali kita temui, di mana perumahan-perumahan elit berdiri megah dengan kelompok mereka yang bisa dikatakan orang-orang kaya. Dan di satu sisi yang lain, di daerah yang lain, terdapat kelompok-kelompok perumahan kumuh yang mereka adalah digolongkan ke dalam masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Dalam skala besar atau skala global, maka negara-negara kaya akan menguasai perindustrian, dan negara-negara yang tereksploitasi akan menjadi negara-negara miskin. Teori ketimpangan global yang pertama adalah teori kolonialisme. Maksud dari kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau negara induknya. Sejarah mencatat, kolonialisme itu dimulai di Inggris sekitar tahun 1750, ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada suatu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya, yang diawali oleh negara industri, yaitu negara kapitalis. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal yang cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara-negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya pada bangsa tersebut. Berikutnya adalah teori sistem dunia. Teori ini muncul dikemukakan oleh Emanuel Wallerstein, yang memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Dia membagi menjadi 3 kelompok bangsa. Yang pertama adalah kategori inti atau kelompok pusat. Terdapat pusat-pusat kekuasaan, kekayaan industri, dan pusat pengaruh politik dunia. Kelompok yang kedua adalah semi-periferi, yaitu kelompok antara, merupakan percampuran antara sifat-sifat negara inti dengan sifat-sifat negara pinggiran. Dan yang ketiga adalah periferi, yaitu kelompok pinggiran, yang merupakan negara-negara yang terbelakang dalam sistem dunia. Kelompok ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi kehidupan yang menyedihkan, kemiskinan, dan prospek pembangunan masa depan yang begitu suram. Yang ketiga, teori ketergantungan atau dependensi. Menganggap bahwa keterbelakangan sebagai
akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan dan bersekutu dengan elit-elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan yang mempertahankan kedudukan mereka. Sebutan untuk dunia ketiga ini adalah dunia yang tidak masuk atau negara yang tidak masuk ke dalam kelompok dunia pertama, yaitu kelompok negara kapitalis, dan dunia kedua atau kelompok negara komunis. Berikutnya adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan atau kebijakan yang sengaja dibuat oleh negara kapitalis. Namun, kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagian dari keuntungan produksi. Yang akhirnya, dengan berkembangnya sistem perdagangan bebas, merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah dan menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil industri mereka ke negara-negara lain. Berikutnya, teori fungsional. Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting di dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat diantaranya adalah masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya harus terisi. Yang kedua, beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Yang ketiga, posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi. Yang keempat, untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. Berikutnya, teori konflik. Masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki ciri khas atas adanya ketidaksamaan. Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok yang kekuatan atau powernya mendominasi dari kelompok yang kurang kuat. Pada kesenjangan seperti ini, menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang yang tidak berdaya untuk mempertahankan statusnya. Berikutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Hal ini pada awalnya akan membuat proses pembangunan itu akan terlihat ketimpangan yang begitu meningkat. Namun setelah berangsur-angsur, ketimpangan tersebut akan semakin menurun dikarenakan proses pembangunan disusul oleh antar wilayah. Nah, itu tadi materi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Dan sampai berjumpa kembali pada video kita selanjutnya.